Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena hari ini tuh spesial banget Indebis Bandung kembali lagi bareng podcast. Dimana kemarin kita ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha ya. Kalau hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita ngobrol sama komunitasnya. Bareng sama Kak Rangga dari LCM di Halo. sini. Halo Kak Rangga, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Nah, di sini tuh komunitas LCM ini udah banyak banget kerjasama sama teman-teman yang lainnya tentang pelatihan-pelatihan komunitas gitu ya Kak ya, terutama untuk pelaku bisnis. Yuk kita ngobrol-ngobrol tentang banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman semua. Oke Kak Rangga, gimana nih? Bisa dikenalin dulu dan gimana latar belakangnya bisa kebentuk komunitas LCM ini? Oke, jadi latar belakang dari kita dari teman-teman LCM ini memang para pelaku usaha dan juga para penggiat UMKM dan ekonomi kreatif yang emang udah lama terjun di lapangan, udah punya usaha masing-masing. Nah, kita memiliki keresahan bagaimana cara menyampaikan ide-ide kita selama ini yang sebenarnya kayaknya bisa deh diimplementasikan sama teman-teman yang lain, sama pelaku usaha yang lain. Cuman kita nggak tahu caranya gimana. Akhirnya kita ngumpul, adalah kita bikin lembaga sendiri deh yang bisa mengakomodir ide-ide kita, keresahan kita yang bisa diimplementasikan untuk orang banyak. Kayak gitu. Kayak Jadi gitu. terbentuknya dari situ. Gimana caranya bikin usaha lebih bagus, usaha lebih maksimal dan sebagainya. Udahlah, kita bikin organisasi sendiri aja. Kalau boleh tahu nih Kak, visi dan misi utamanya sama apa sih yang membedakan komunitas ini sama komunitas pelatihan program lainnya? Oke, kalau visi dan misi sebenarnya sama aja sih kayak organisasi atau komunitas yang lain. Cuman kalau kita lebih suka ngomongin filosofi atau value-nya Oke. dari si ACM itu sendiri. Jadi si ACM ini sebenarnya kalau lihat dari logo awalnya, logo pertamanya ACM itu sebenarnya bentuknya seperti rumah. Oh, Atapnya ada, bangunannya ada. Jadi diharapkan si LCM ini, si Local Creative Movement ini menjadi sebuah rumah untuk para pelaku usaha UMKM, ekonomi kreatif dan sebagainya. oke. Diharapkannya awalnya dari situ. Nah, terus kita punya value-nya itu B R A V E S. Untuk B-nya itu dari berkelanjutan atau sustainable. Oke. Langsung RA-nya itu termasuk dari kata kreatif. Kalau untuk V-nya itu dari inovatif. Jadi diharapkan apa yang kita lakukan itu lebih inovatif dan bisa berguna untuk orang banyak. Berikutnya ada E-nya itu dari kata profesional. Insya Allah yang kita jalankan ini, kita itu para pelaku usaha ini ataupun kita sebagai tim-timnya itu orang-orang yang profesional. Wih. Dan terakhir S-nya itu dari kata bersinergi. Jadi kita bisa bersinergi dengan siapa aja kayak gitu. Iya, Oke. keren banget ya kolaborasinya. Terus apa nih yang membedakan komunitas ini sama komunitas lainnya? Yang menjadi salah satu ciri khas utamanya deh Kak? Sebenarnya untuk si LCM ini nggak ada ciri khusus tersendiri. Cuman kalau kita lebih suka untuk praktek langsung ke lapangan, ketemu langsung dengan orang-orang. Mungkin kalau banyak lembaga pendampingan yang lain lebih banyak di teori. Kalau kita lebih langsung terjun ke lapangan, mendampingi masyarakat, langsung Bu, kita kerja bareng-bareng dari hulu sampai hilir gitu. Jadi justru kita lebih banyak mendampingi secara langsung, jarang yang teori-teori kayak gitu. Lebih langsung ke lapangannya kayak Iya gitu. iya. Jadi benar-benar apa ya, lebih interaksi gitu ya dengan para pelaku usahanya gitu betul, khususnya sama ya. sekali. Nah, kemarin juga nih Indebis Bandung juga sempat nih untuk mengadakan pelatihan-pelatihan Kak seputar tentang pengembangan pelaku bisnis. Betul. Terus kita juga sempat sharing tentang cara memaksimalkan WhatsApp untuk bisnis juga nih Kak. Nah, banyak banget fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dan tentunya proses bisnis juga akan lebih terbantu dengan koneksi yang stabil, bener ya Kak ya? Betul sekali. Ya, salah satunya ini ada produk dari Indibis yaitu adalah High Speed Internet for Business yang kecepatannya itu stabil hingga 50 Mbps. Dan ini juga pasti bisa di-sharing-sharing ya sama teman-teman pelaku usaha lainnya Pasti. ya. Apalagi Nah, di dunia digital ya. benar Harus banget karena kan pelatihan UMKM ini biasanya juga seputar tentang digitalisasi gitu ya betul Kak. salah satunya. Oke, nah bisa diceritakan lebih lanjut gak sih tentang program-program yang LCM laksanakan saat ini untuk membantu teman-teman pelaku bisnis dan program apa aja sih yang paling banyak dinikmati? Oke. Program-program yang kita lakukan biasanya berbentuk inkubasi. Oh, inkubasi. Inkubasi ya. Jadi kita itu bukan yang cuman program sehari 2 hari, tapi kita lebih berkelanjutan. Kadang-kadang ada yang sampai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan lebih. Sustain Jadi ya? sustainable gitu. Karena sebagai contoh kita terakhir kemarin ada di Desa Pangauban. Di Desa Pangauban itu kita mencoba menginkubasi teman-teman para pelaku usaha dan UMKM yang di sana dari hulu sampai hilir. Masyarakatnya itu bertani.
Oke. Bertani bawang, bawang daun, bawang merah dan sebagainya. Cuman selama ini mereka ini untuk menjalankan usahanya minjem ke bank emok ataupun bank keliling kayak gitu. Ah, Jadi setelah proses panen mereka itu harus berputar di situ berputar ya di situ aja circle-nya. gitu. Jadi cuman bayar utang, panen, bayar utang lagi dan sebagainya. Nah, kita ajarin sama teman-teman gimana caranya bukan cuman menjual produk hasil tani aja. Produk sampingan hasil taninya apa? Mungkin bawangnya bisa dibikin bawang Iya. goreng, dibikin misalkan bawang apa dan sebagainya macam-macam. Jadi punya produk sampingan khusus kayak gitu. Jadi Betul. teman-teman di sana nggak cuma jual mentahnya aja, tapi produk-produk unggulan lainnya yang bisa memiliki nilai lebih dari sebelumnya kayak gitu. Luar biasa ya, keren banget ya Sobis ya. Terus boleh diceritain juga nggak nih Kak? Aku jadi penasaran juga. Selain teman-teman dari desa tadi, siapa aja nih member yang LCM ini? Terus usahanya tuh apa aja? Dan ada nggak sih usaha yang namanya tuh cukup terkenal nih di kalangan masyarakat? Oke, mungkin kalau aku boleh nyebut satu ada ya, namanya Bu Desi. Mungkin Bu Desi juga didampingi oleh kita ataupun beberapa pendampingan yang lain. Bu Desi ini produknya rendang, tapi rendangnya beda dari yang lain. Oh, apa tuh yang bikin Ya, beda Kak? rendangnya rendang saset. Oh, rendangnya Iya, rendang saset. saset travel. Iya. Nah, bukan barusan maaf, baru aja kemarin, minggu kemarin, Bu Desi dapat juara 2 untuk program ekonomi kreatif produk unggulan di Kota Bandung. Luar biasa. Iya, jadi karena produknya itu, kalau orang-orang rendang mungkin biasanya cuma makan di Iya, tempat, bisa dibungkus. Nah, betul. ini bisa dibawa kemana aja travel kayak gitu. Keren Kalau banget. Mbak Lulu lagi umroh ataupun lagi main kemana, rindu sama rendang, tinggal Iya. bawa rendang. Namanya rendang Adesa, bisa dicek di Instagram. Oh, dibikin saset gitu ya? Iya, saset. Keren banget, Iya. luar biasa. Rendang Adesa ya Iya, tadi rendang namanya. Adesa. Ya, Sobis bisa lihat juga nih di Instagramnya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa sih rencana ke depan atau inovasi yang lagi disiapkan sama tim LCM untuk para pelaku bisnis, terutama untuk semakin mendukung para pelaku bisnis di Indonesia? Oke, nggak jauh dari program inkubasi, karena kemarin kita terakhir beberapa sama teman kita ini kerjasama dengan Disbudpar Kota Bandung untuk pendampingan kampung wisata. Oke, Itu gimana mendampingi kampung wisata tersebut dari hulu sampai hilir, oke. nggak cuman produk UMKM-nya, tapi pariwisatanya juga. Nah makanya kita ingin membuat program sama yang serupa kayak gitu, perdampingan yang berkelanjutan. Bagaimana membuat si suatu wilayah itu nggak cuman menampilkan produk untuk UMKM-nya aja, tapi mengangkat nilai-nilai wisata daerahnya tersebut. Jadi kita dari hulu sampai hilir kita kenalin, kita dampingin semuanya, produk-produk UMKM-nya seperti apa kayak gitu. Kita dampingin supaya mereka bisa memunculkan nilai ekonomi untuk wilayahnya sendiri kayak gitu. Keren, luar biasa banget ya Sobis ya, keren banget nih Karangga sama teman-teman yang LCM. Terakhir nih Kak, ada pesan motivasi gak sih atau tips nih buat para pelaku bisnis yang mungkin baru mulai usahanya, terus dia tertarik nih untuk bergabung sama komunitas LCM ini? Oke, kalau aku selalu bilang kepada masyarakat, jalanin aja dulu, coba aja dulu. Mulai aja Ya dulu. mulai aja dulu. Mungkin kata-kata yang aku sampaikan ini udah sama kayak yang lain, cuman jalanin aja dulu tuh emang bener. Kita kalau misalkan cuma aku pengen jualan cilok, aku cuma pengen jualan baju dan sebagainya, kalau cuma di otak doang itu nggak akan bisa jalan. Tapi ya udah jalan aja, masalah sukses atau enggak, laku atau enggak itu urusan nanti. Aku selalu bilang ke orang-orang, kita terbentuk itu, pengalaman itu terbentuk di lapangan. Jadi belajar aja dulu. Masalah laku atau enggak nanti urusan nanti di belakang. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau gabung ataupun tahu-tahu program di LCM, bisa follow di Instagramnya @lcm_bdg. @lcm_bdg. Nanti info-infonya kita share semua di situ. Wih, keren banget ya Karangga dari teman-teman LCM. Luar biasa ya banget ya Sobis ya, insight menarik pada hari ini. Terima kasih banyak Karangga untuk kesempatan hari ini. Udah banyak sharing dan cerita sama kita semua juga. Dan tentunya Sobis juga bisa mendapatkan banyak insight menarik di podcast InDB selanjutnya. Sampai jumpa.